Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayah bunda hebat serta ananda-anandaku yang soleh dan solehah. Coba Ustadz mau cek dulu sound Ustadz ada nggak ya? Kalau ada, coba acungkan jempolnya ya. Takutnya di salah satu rekan-rekan ada yang suara Ustadznya tidak terdengar. Cek sound dulu ya, sebelum kita mulai. Oke? Cek. Kalau terdengar boleh acungkan jempolnya. Oke, alhamdulillah ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada ayah bunda serta ananda-anandaku yang soleh dan solehah sudah berkenan hadir di acara pembagian rapot virtual PTS 1 triwulan pertama. Baik, sebelumnya mana ya? Kita panggilkan dulu para wali kelas level 4. Siap aja ya. Ya, sebelumnya untuk ayah bunda boleh mendampingi ananda-anandanya karena kita juga akan jargon atau menyapa ayah bundanya juga ya. Oke, kita sambut dari level 4 wali kelasnya 4A yaitu ada Ustadz Gilang. Silakan Ustadz Gilang. Mana ya? Sebentar nih. Ustadz Gilang. Oke, Ustadz Gilang sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Baik, yang kedua itu dari wali kelas 4B, yaitu ada Ustazah Adis. Kemudian yang terakhir ada wali kelas 4C, yaitu Ustazah Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wali kelas dari ananda-ananda semua sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Baik, sebelumnya nih Ustadz biasanya mengabsen dulu ananda-anandanya dulu nih ya. Kita undang juga para orang tuanya, ayah bundanya boleh ikut hadir ya. Seperti biasa, apabila Ustadz menyapa di screen pertama, memanggil di screen pertama, ayah bunda dan anandanya siap-siap ya untuk kita dokumentasikan. Oke? Kita lihat dulu di screen pertama itu ya ada yang pertama ada Khadijah 4A. Khadijah, ayah bundanya boleh ikut hadir. Kemudian ada 4B, Ayang. 4A, mohon maaf. Kemudian ada Ananda LK 4A, sudah disertai oleh bundanya ya. Kemudian ada Hasya 4C, kemudian ada Bintang. Bintang boleh didampingi oleh orang tuanya. Kemudian ada Salma, juga boleh didampingi oleh ayah atau bundanya. Kemudian ada 4A Keandre. Kemudian ada 4B Gazia. Kemudian ada Ustazah Ahti. Apa kabar Ustazah Ahti? Kemudian ada 4B Gasani. Kemudian ada 4A Aruna. Aruna boleh dipanggil ya, ayah bundanya ya. Kemudian ada Amar. Amar juga boleh dipanggil dulu nak, ayah bundanya. Biar ikut semangat juga di pagi kali ini ya. Kemudian ada Syahid 4A. Kemudian ada siapa itu Ustazah? Azam 4C. Kemudian ada Mufid 4B. Kemudian ada Raka 4B. Kemudian ada 4A Axel. Kakak Axel juga boleh ya didampingi oleh ayah atau bundanya.
kemudian ada Kakak Fauzan, kemudian ada Zahra 4. Oh, Zahran 4C. Oh, kemana ya? Masih gelap Zahrannya. Kemudian ada 4C Danin, kemudian ada Razenda 4C, kemudian ada Algi 4C, dilanjut ada Sasmin 4A, dan ada Kakak Zidan 4B. Baik, yang tadi disebutkan, boleh melihat ke kamera device-nya ya. Kita akan screenshot di screen pertama ini. Boleh dengan ekspresi yang ceria ya, Ayah Bunda serta Ananda. Siap? Dalam hitungan 3, langsung keluarkan ekspresinya. Siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ayah Bunda serta anak-anakku yang soleh-soleha. Kita akan beralih ke screen kedua. Apabila di screen kedua ada yang tersebutkan kembali, tidak apa-apa, boleh ikut kok. Ya. Oke, di screen kedua ada Vivi 4C, kemudian Hadif, dan dilanjut ada Zaki, kemudian ada Amar, terus ada Almira 4C, kemudian ada 4A Jasmine, ada 4B Alia, kemudian ada 4B Hasni, kemudian ada Haura Humaira, dilanjut itu siapa tulisannya? Arfa. Ada Arfa, kemudian ada Tarek 4A, boleh didampingi ayah bundanya, Tarek. Kemudian ada Raihan, kemudian ada Farah 4B, ada 4B Ayu, ada 4A Panji, kemudian ada Kaimi, kemudian Kaimi ayahnya. Kemudian ada 4A Aga, ada 4B Faira, ada 4A Kendra lagi, kemudian ada 4A Aruna, kemudian ada Lova 4C, kemudian ada Muhammad Faiz yang masih gelap, dan ada Kakak Zahran 4C, kemudian ada 4C Alfiansyah, kemudian ada Kakak Ata 4B, kemudian ada Andaru 4B, dan Alia 4B. Oke, yang tadi disebutkan boleh tersenyum di kamera. Keluarkan ekspresi cerianya ya, ayah bunda serta anandanya. Siap? Dalam hitungan 3. Keluarkan ekspresi cerianya. Siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih ayah bunda hebat serta anak-anakku yang soleh dan soleha. Kita beralih ke screen ketiga. Untuk screen ketiga, ada siapa ya? Ada siapa ya? Ada siapa ya? Di screen ketiga. Nah, ada beberapa anak-anak juga yang di screen 1 dan screen 2 ya. Jadi ini agak campuran ya. Ada Lova 4C, ada yang masih connect, mudah-mudahan cepat masuk. Dan ada Zahran 4C, ada Alfiansyah 4C, ada Kakak Ata lagi, ada Andaru lagi, ada Alia lagi, ada Gasani, ada Khadijah, ada Keira, kemudian ada Alvaro, terus 4C Almira. Oh ini maaf ya Ustadz sebutkan yang belum dibuka kameranya atau memang device-nya tidak support, tidak apa-apa. Acungkan tangan saja, siap? Untuk wow udah dibuka. Ada 4C Almira, ada apa itu Rishad, kemudian ada Farah, ada Adinda, Rizky 4C, kemudian ada Aziz, kemudian ada Nadia, Sunan 4A, oh Sultan maaf, Sultan 4A, kemudian 4C Syakira, Nabila 4C, kemudian ada Arka, Pipi, dan Ovi. Mohon maaf ini, Vini, Gali, dan Baim. Boleh yang masih ditutup kameranya, boleh dibuka terlebih dahulu. Kita akan dokumentasikan ya. Yang tadi disebutkan, boleh tersenyum ke kamera, keluarkan semangatnya. Oke?
Siap, dalam hitungan 3, senyum dan berekspresi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ayah bunda hebat serta anak-anakku yang soleh dan soleha. Baik, setelah itu biasanya nih Ustadz Isa teh suka rame ya. Kita karena memiliki jargon ya, sama anak-anak yang soleh-soleha boleh dibantu ayah bundanya ya untuk ikutan juga jargonnya ya. Sebelumnya kita unmute-kan dulu dari suaranya, sebentar ya. Baik. Baik. Alhamdulillah kondisi sekarang mulai turun. Oke, sudah terdengar ya suara dari anak-anak yang soleh-soleha. Baik, Ustadz akan sapa ya seperti biasa. Sapaannya seperti apa? Ketika Ustadz bilang menyampaikan ayah bunda hebat serta ananda anakku yang soleh dan soleha, apa kabarnya pagi kali ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu ya. Siap-siap mulai ya. Oh, ternyata para warga diberikan yang semangat. Oke, mulai ya. Ayah bunda hebat serta ananda-anandaku yang soleh dan soleha, apa kabarnya pagi kali ini? Masya Allah, luar biasa sekali. Sekali lagi, oke, sekali lagi ya, lebih heboh lagi, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda hebat serta ananda-anandaku yang soleh dan soleha, apa kabarnya pagi kali ini? Masya Allah, ketemu lagi, fresh lagi ya. Masya Allah. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali. Sebelumnya kita akan mengapresiasi dulu pada ayah bunda hebat serta ananda yang soleh dan soleha yang telah berpartisipasi di pagi kali ini dalam kegiatan pembagian rapot virtual PTS 1 di bulan pertama. Baik, sebelumnya Ustaz juga sangat mengapresiasi nih, luar biasa untuk Ananda Khadijah. Luar biasa tadi Gimana? masuk paling pagi banget ya. Terima kasih ya Ananda Khadijah. Semangat, harus semangat ya. Baik, selanjutnya Ustadz akan menyampaikan rundown acara kegiatan bagian PTS 1 ini. Akan ditampilkan terlebih dahulu ya.
Anget ini, Bi. Mana nih kita? Enggak, stopnya ini. Aduh. Ustaz. Bunda, bisa dicek dulu suaranya? Coba tes suara dulu. Assalamualaikum Kezia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada ya. Kita mulai ya Kezia ya. Al-Mulk ayat 1 sampai 19. Udah dari tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Marji'il basara karrataini qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hatir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Sadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih Ananda Gazia serta ibundanya telah mendampingi Ananda Gazia dalam menghafal Al-Quran. Serta bagi ayah bunda hebat serta Ananda yang sudah menghafal dari 1 sampai 19 surat Al-Mulk ini. Mudah-mudahan yang membacakannya selalu mendapatkan rahmat dari Allah dan yang mendengarkannya pun sama seperti itu, ya. Baik, ke acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ustadz Den sebagai Kepala Sekolah SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah. Lama tidak jumpa denganmu, hati ini sungguh sangat rindu kepadamu. Hai murid-muridku, kapankah bertemu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian yang kami hormati, asatidz dan asatizah juga yang kami hormati, tidak lupa kepada seluruh siswa-siswi SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung sebagai peserta didik di tahun pelajaran 2020-2021 ini yang Ustadz banggakan, Ustadz cintai dan Ustadz rindukan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Tentunya yang paling utama kami sampaikan adalah ucapan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran pada ayah bunda sekalian yang telah mendampingi ananda sekalian dalam proses BDR atau PJJ yang telah kita lakukan di triwulan pertama. Tentunya banyak hambatan, banyak rintangan dalam pelaksanaannya, namun dengan kerjasama yang baik yang dilakukan oleh ayah bunda di rumah tentunya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, hasil PTS itu tentunya menjadi bahan evaluasi kita untuk bisa lebih baik lagi. Walaupun dalam kemarin kesempatan masih ada hambatan, kekurangan dalam prosesnya, mari kita perbaiki ke depannya lebih baik. Tentunya harapan kami dan doa kami termasuk doa ayah bunda sekalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi Covid-19 segera berlalu sehingga kerinduan, keinginan segera kita bertemu dengan langsung tatap muka belajar di sekolah itu adalah keniscayaan yang kita harapkan. Dengan kita kesabaran, dengan meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami memohon maaf atas segala kekurangan atau hambatan dalam proses PJJ ini. Pasti ada hambatan dan rintangan, tentunya atas kerjasama semua itu bisa bukan menjadi satu hambatan. Dan mudah-mudahan kedepannya dengan adanya masukan, saran, kritikan yang diberikan oleh ayah bunda, proses pembelajaran PJJ atau BDR ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya dengan nanti kami akan memberikan kuesioner sebagai evaluasi yang telah dilakukan selama 1 triwulan. Itu saja yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sambutan dari Ustadz Den. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Den menjadi harapan kita semua, bagi asatidz dan asatizah, kemudian bagi Ananda serta ayah bunda. Baik, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu ada penyampaian perkembangan selama triwulan 1 ini yang akan disampaikan oleh para wali kelas. Mari kita sambut penyampaiannya dari para wali kelas. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda hebat dan ananda level 4? Insya Allah semuanya baik, dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebentar. Nah, di sini insya Allah kami para wali kelas akan menyampaikan beberapa poin perkembangan Ananda selama Ananda menjalani triwulan 1 ini. Di antaranya ada perkembangan sikap, perkembangan akademik, dan yang terakhir perkembangan tartili dan juga tahfiz. Insya Allah di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai perkembangan sikap Ananda yang alhamdulillah luar biasa. Dalam triwulan 1 ini para Ananda level 4 sudah mengikuti kegiatan Zoom dalam kehadirannya, dalam sikap menghadiri proses pembelajaran dalam Zoom, lalu pengisian absensi, amalan yaumiyah. Sudah insya Allah ya, setelah kita evaluasi ada beberapa sudah luar biasa, tapi ada beberapa yang perlu kita evaluasi bersama-sama, dan kami ingatkan sedikit mungkin untuk di triwulan kedua adalah yang pertama ada pengumpulan amalan yaumiyah. Oh ya, sebentar. Mungkin lebih baiknya saya share ya PPT-nya. Nah, di sini dia. Ini adalah beberapa poin yang akan kita bahas sedikit, yang akan kami sampaikan, bukan kita bahas ya. Akan saya sampaikan. Yang pertama ada kedisiplinan, ada sopan santun, kejujuran, peduli terhadap lingkungan dan sesama, juga tanggung jawab. Ini adalah beberapa poin sikap yang sangat kami tekankan dalam triwulan 1 ini dan mungkin juga triwulan-triwulan berikutnya. Dimulai dari disiplin, yaitu poinnya mungkin dalam PJJ ini seperti kehadiran, ketepatan memasuki Zoom, itu ayah bunda insya Allah akan sangat kami nilai ya. Sopan santun, di mana jika saat menjalani proses pembelajaran kita tetap sigap, duduk dengan tegap, mengikuti dengan fokus, tidak mohon maaf. Yang harus kita evaluasi mungkin dalam perilaku saat mengikuti kegiatan Zoom mungkin ada beberapa yang masih tiduran ataupun sambil makan, mohon bisa dibantu ayah bunda untuk lebih ditegaskan lagi bahwa kita sama-sama sedang belajar meskipun suasananya berbeda, di rumah mengerjakan tugasnya, di rumah belajarnya, tapi insya Allah kita masih tetap dalam konteks belajar. Jadi mungkin harus diterapkan juga kedisiplinannya, sikapnya, dan hal lainnya. Yang ketiga ada kejujuran juga. Jujur di sini mungkin lebih ke konteks seperti kita masuk dalam Zoom dan dibuka kameranya. Itu hal yang lumayan kami pertimbangkan ya dalam penilaian sikap. Karena apa? Karena saat kita pembelajaran lebih nyamannya kita bisa saling memperhatikan, bisa saling menatap ananda-anandanya, kita bisa saling melihat. Nah, itu lebih enak dalam kita menyampaikan materi, sehingga kita merasa diperhatikan dan kita pun bisa memperhatikan Ananda bagaimana Ananda di rumah belajarnya, seperti itu ya, nanti dibahas. Oke, dan untuk tanggung jawab mungkin peduli terhadap lingkungan dan sesama. Insya Allah peduli terhadap sesama di sini lebih ditekankan kepada yang tadi juga perihal Zoom, karena kita PJJ daring dalam jaringan, jadi mungkin karena teman-temannya juga ada yang ingin melihat temannya, ada yang ingin berinteraksi juga dengan temannya, karena beberapa kali alhamdulillah sudah kami laksanakan di unmute, boleh saling sharing, boleh saling bercengkrama, karena mungkin kami juga merasakan ada perlunya interaksi ataupun komunikasi di antara Ananda supaya tetap terjalin ukhuwahnya ya. Jadi tidak saling melupakan insya Allah. Yang terakhir ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini berkaitan dengan tugas. Jadi pengumpulan tugas, pengerjaan tugas itu sangat kami apresiasi ya, jika memang Anda sangat bersemangat dan mengumpulkan tepat dengan waktunya, juga hal-hal yang lainnya. Nah, untuk evaluasi terakhir dari sikap ini sangat disorot oleh kami itu dalam amalan yaumiyah. Mohon juga bantuannya ayah bunda, karena pengisian amal yaumiyah ini cukup menjadi bahan pertimbangan dalam kami menilai sikap Ananda, karena mungkin kekurangan jarak yang menyebabkan kami tidak bisa langsung menilai sikap Ananda. Jadi
sangat terfokus pada amalan yaumiyah yang diisi oleh ayah bunda tersebut. Di antaranya ada pengumpulannya, mohon diisi dengan tertib setiap hari. Di antaranya ada yang rawatib sholatnya, saum Senin Kamisnya, infaknya, lalu kegiatan membantu orang tua, dan wudhu juga sholat. Untuk infak, karena mungkin setelah kami evaluasi banyak sekali yang tidak melakukan infak di sini, mungkin bisa lebih lebih ringan dipahaminya oleh anak dan ayah bunda, karena infak itu tidak selalu hanya untuk kita seperti memberikan santunan kepada atau uang kepada orang lain, tapi infak itu bisa seperti membantu adik, itu infak ya, mau melakukan kebaikan, yang penting niatnya saja untuk memberikan kebaikan atau menyalurkan kebaikan kepada orang lain, itu termasuk infak juga ya. Jadi boleh checklist kalau misalkan membantu orang tua atau memberikan adik pertolongan, hal-hal seperti itu mungkin termasuk dalam infak juga, insya Allah, wallahu alam. Nah, jadi sekian untuk perkembangan sikap. Alhamdulillah untuk keseluruhan rata-rata Ananda di level 4 sudah luar biasa. Terima kasih ayah bunda untuk bantuannya. Untuk selanjutnya mungkin kami akan menyampaikan perkembangan akademik yang insya Allah disampaikan oleh Ustazah Adis. Pada Ustazah Adis, yang persilahkan. Maksudnya dari dulu masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda dan anak-anak yang hebat, saya sangat mengapresiasi sekali begitu ya, dan sangat kangen sebenarnya gitu. Selama triwulan 1 ini luar biasa, adaptasinya berbeda seperti yang misalnya di level bawah, karena level 1 dan sampai level 3 adalah bisa disebut level bawah begitu ya bunda, dan sekarang Ananda sudah tambah besar begitu, terus tanggung jawabnya tambah banyak, dan yang tadi sudah saya bilang memang sedikit berbeda di level bawah. Salah satunya ketika biasanya untuk mengikuti ritme di level 4, karena saya sudah malang melintang lumayan lama gitu di level 4, maksudnya di awal level atas, memang untuk adaptasi dari sisi sikap, nilai, dan lain sebagainya itu masih butuh waktu untuk beradaptasi, tapi tidak apa-apa gitu. Sejauh yang saya lihat, karena saya pun pernah memegang juga level ini ketika di level 1 begitu, ada beberapa siswa yang sudah saya pegang dan kena juga dengan orang tuanya. Alhamdulillah sekarang banyak juga bersilaturahmi dengan yang lain. Ya tadi sudah sempat disinggung oleh Ustadz Gilang perihal sikap, ya tadi itu masih butuh adaptasi. Jadi saya harap ayah bunda pun sama-sama begitu ya untuk bisa mengatasi, mungkin ada yang sedikit kesulitan begitu ketika beradaptasi di level 4, tidak apa-apa, itu masih proses. Karena yang saya tahu pun untuk prosesnya ada yang sampai 1 semester itu baru normal, benar-benar tahu ritmenya, bagaimana tanggung jawab di level 4 lebih banyak, dan lain sebagainya. Tidak apa-apa ya ayah bunda, itu masih proses saja. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Gilang perihal perkembangan sikap. Saya ucapkan terima kasih sekali, jazakumullah khairan katsiran atas dukungannya begitu, terutama untuk sikap. Kami pun masih memiliki keterbatasan, jadi mohon maaf. Jadi ketika misalnya begitu ada yang kurang sesuai, karena kami sekali lagi mohon maaf hanya sebatas melihat dari pengumpulan Google Form amal yaumiyah yang kemungkinan besar begitu ya ayah dan bunda bantu untuk mengumpulkan. Saya bantu mengingatkan pula kembali, Ananda juga boleh ya mengingatkan ayah bundanya untuk, ayah bunda tolongin aku dong untuk mengisi amal yaumiyah. Saya mungkin sedikit punya tips bagaimana
semoga begitu ya, repeat atau biar bisa istiqamah mengisi amalan yaumiyah yaitu dengan alarm. Jadi kayak saya pribadi, saya jujur, misalnya saya kekurangannya agak sedikit pelupa. Nah, saya tahu kekurangan diri, saya biasanya di alarm gitu. Terus dikasih keterangannya, mengisi amalan yaumiyah, luar biasa. Semoga itu bisa diterapkan ya Bunda ya, karena untuk kebaikan bersama. Karena kami pun tidak bisa menilai langsung ke rumah atau sampai apakah harus ada CCTV dan sebagainya. Dan kita pun bukan cenayang ya Bunda, bisa melihat kegiatan Ananda di rumah begitu. Terima kasih banyak atas yang sudah luar biasa, ada yang sampai penuh sekitar 40 hari begitu ya mengisi, luar biasa. Saya mau ngasih jempol 2, mungkin 4 kalau bisa begitu ya. Yang masih belum, kami berharap begitu ada perbaikan yang cukup signifikan di triwulan 2. Baik, alhamdulillah tadi sudah disampaikan perihal sikap. Yang kedua yaitu poin tentang perkembangan akademik di level 4. Secara umum memang fluktuatif dari pelajaran PI hingga siroh. Dan juga dari pihak kami begitu, tim level 4, semoga begitu ya. Kemarin kami terutama saya akan meluruskan juga. Misalnya ada yang, kenapa kok sampai ada yang ke sekolah dan lain sebagainya. Terutama memang ananda-ananda yang mungkin, itu banyak faktor ya ayah dan bunda. Ada yang ayah bundanya bekerja, ada yang memang tidak mengerti, ada yang moodnya sedang turun ketika pelajaran daring gitu. Itu banyak sekali faktornya. Hanya saja saya perlu meluruskan untuk para ananda yang memang dikira sekiranya untuk datang ke sekolah itu memang ya tadi yang biasanya bisa dibilang belum lengkap tugas-tugasnya begitu. Jadi malah kami berharap gitu tidak ada lagi satu orang pun ananda yang memang ke sekolah. Tapi memang kami pun memberikan pelayanan prima tersebut memang karena memang dikomunikasikan juga kepada orang tua ya, tadi ada yang keluangan waktunya sedikit, ada yang memang tidak mengerti dan sebagainya gitu begitu. Hanya saja itu harapan kami bahwa ananda-ananda yang ke sekolah lagi sudah tidak ada begitu. Saya pun berharap, saya pribadi begitu, semoga Allah juga segera mengangkat virus ini begitu ya, dan juga semoga pada sehat-sehat selalu ya dan bunda begitu. Baik, sekarang saya akan mengkerucut tentang perkembangan akademik yang tadi sudah sempat saya sadur, yaitu fluktuatif dari PAI sampai Siro. Hanya saja memang ini dipengaruhi juga ya bunda ya perihal ketepatan dalam waktu pengumpulan begitu. Jadi bisa saja ketika misalnya pengumpulannya itu beda nih dari yang lain, nilainya sebenarnya 100, itu sebenarnya tidak sempurna juga nilainya begitu. Karena kami sangat sekali menghargai bagi ananda dan ayah bunda hebat yang bahkan mungkin pengumpulannya sebelum deadline, itu luar biasa. Saya mengacu jempol, bahkan sampai ada yang benar kerja begitu ya, ada komitmen juga misalnya Ustazah atau Ustadz saya mau pulangnya paling cuma bisa malam karena saya pulangnya malam. Itu sangat mengapresiasi karena saya berharap pun ada komunikasi dua arah ya dan bunda. Kan kami tidak tahu begitu ya, misalnya tiba-tiba seminggu ini saya harus misalnya begitu keluar kota, ada dinas luar kota. Nah kami nggak tahu, sedangkan komunikasinya kami pun ritmenya lumayan banyak begitu ya. Ini agak kelewat, baru seminggu baru ketahuan misalnya tidak mengumpulkan, dan itu lumayan banyak nih tugasnya. Nah maksud saya adalah komunikasi dua arah yang dilakukan oleh kami dan ayah dan bunda di rumah semoga lancar begitu. Maksudnya memberikan informasi bahwa Ustadz atau Ustazah maaf saya sedang ada tugas luar kota, di rumahnya cuma ada bibi atau saudara saja gitu. Semoga bisa nanti di weekend saya baru bisa mengumpul. Itu tidak apa-apa. Kami sangat mengapresiasi komunikasi yang baik begitu. Jadi kan kami juga ketika ada apa-apa enak tabayunnya begitu ya. Bunda mohon maaf, ini tinggal mengingatkan karena sudah tahu perihal situasi kondisi di rumah begitu. Semoga bisa dijadikan dasar komunikasi yang baik adalah tabayun yang ahsan juga begitu. Ya, secara umum sih ayah dan bunda untuk perkembangan akademik ananda pada bagus-bagus begitu ya. Baik. Karena hampir tidak ada yang mendekati KKM per mata pelajaran begitu. Jadi alhamdulillah pada luar biasa hebat. Semoga saya berharap pun ayah dan bunda bisa melatih kemandiriannya juga dengan cara memonitoring anak pula begitu. Level 4 saya sangat setuju sekali untuk melatih tadi juga tentang kemandirian. Hanya saja di level 4 bahkan
di 5 atau 6 juga bahkan memang masih harus perlu monitoring begitu ya. Karena memang saling mengingatkan juga. Kadang anak juga misalnya entah dari sholat atau mengerjakan tugas, jangankan anak-anak begitu, saya pribadi mungkin kita sebagai orang dewasa pun ada lalainya, kadang ada lupa juga dan punya banyak sekali yang harus dikerjakan begitu ya, schedule-nya padat akhirnya lupa. Jadi saya berharap juga begitu ayah dan bunda bisa membantu di rumah dan juga bisa mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Yang tadi saya sempat singgung itu untuk ketepatan waktu mengumpulkan cukup mempengaruhi nilai Ananda begitu. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur luar biasa untuk nilai itu hampir tidak ada masalah ya ada Bunda ya gitu. Karena memang semua bukan hampir semua Ananda di level 4 semuanya di atas KKM dan bahkan memang ada yang nilainya pada bagus-bagus semua luar biasa ya. Yang masih memang butuh bimbingan dan lain sebagainya, semoga bisa diperbaiki di triwulan kedua. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pun, ayah dan bunda, saya benar-benar mengapresiasi begitu ya, sampai yang mengorbankan dalam tanda petik mengorbankan maksudnya entah tugas kantornya lain sebagainya mungkin gitu untuk menemani anak-anak luar biasa hebat. Jadi mohon maaf juga kalau dari pihak kami begitu ya memang belum maksimal perihal terutama untuk perkembangan akademik yang berhubungan dengan akademik. Itu pun tidak kami sengaja begitu ya karena kami pun memiliki kekurangan. Semoga untuk saran atau mungkin teguran kecilnya dengan komunikasi yang baik begitu saja. Ya ayah dan bunda hanya itu yang perkembangan akademik secara umum di level 4. Jadi untuk rata-ratanya pun luar biasa, alhamdulillah pada hebat, pada bagus ya. Jadi mungkin bisa lihat untuk rata-rata selevel itu berwarna kuning paling sebelah kanan di per mata pelajaran. Dan secara umum alhamdulillah semua Ananda di level 4 di atas rata-rata KKM per mata pelajarannya. Begitu. Ya alhamdulillah saya sudah menyampaikan perkembangan akademik, semoga semakin baik. Begitu ya. Untuk Ananda tetap semangat begitu ya walaupun di tengah pandemi, semoga bisa tetap jaga kesehatan. Akan dilanjutkan untuk perkembangan tartili dan tahfiz oleh Ustazah Anti. Dipersilakan, tafadhali. Duduk lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Gilang dan Ustazah Adis yang tadi sudah menyampaikan terkait perkembangan sikap dan perkembangan akademik ya. Insya Allah di sini saya akan menyampaikan terkait perkembangan tartili, tahfiz dan ibadah. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan katsiran untuk ayah bunda yang sudah sangat memperhatikan ya, terutama di bagian tartili, tahfiz, dan ibadah karena ini merupakan kebiasaan yang harus dirutinkan sehari-hari gitu ya. Nah untuk tartili dan tahfiz itu sebenarnya pada saat Zoom meeting setiap hari gitu ya untuk ada penyampaian ulang materi kembali gitu ya untuk tartili itu di hari Selasa dan Kamis. Jadi kita itu mereview dari jilid 5 terkait bacaan gunah. Karena beberapa mungkin cukup lumayan banyak gitu ya untuk anak-anak yang bacaannya itu masih tanafus gitu, masih harus dilatih nafasnya. Kemudian bacaan gunahnya kurang dan bacaan panjang pendeknya. Itu ya terjadi pada di jilid gitu ya. Tartili jilid maupun di Al-Quran gitu. Nah untuk targetan kelas 4 sendiri itu targetnya semuanya sudah Al-Quran. Alhamdulillah gitu ya. Kemarin mungkin banyak yang naik jilid gitu ya dari jilid 6 ke jilid Al-Quran. Jadi sekarang ada 62% Ananda yang sudah mencapai target yaitu naik ke jilid Al-Quran. Mudah-mudahan nanti di triwulan kedua gitu ya untuk Ananda yang belum mencapai target tartilinya yaitu naik jilid ke Al-Quran itu nanti kedepannya bisa gitu ya bisa. Nah caranya seperti apa? Itu bisa lebih sering berlatih gitu ya di rumah dengan pendampingan ayah dan bunda.
terutama di bagian gunah dan panjang pendeknya. Gitu. Kemudian untuk tahfiz, targetnya itu sebenarnya Al-Muq itu tuh selesai ya, tapi alhamdulillah ada anak-anak yang melebihi target, ada yang sudah mencapai target, tapi untuk untuk kasih tahfiz di hari Senin, Rabu, dan Jumat di Zoom meeting itu baru sampai ayat 19. Jadi ada ananda yang sudah melebihi target, maksudnya ada yang sudah selesai, tapi ada juga yang baru sampai ayat 19, tapi ada juga yang belum sampai ayat 19. Jadi dimohon untuk sering memurojaah gitu ya. Memurojaahnya caranya bisa mendampingi anak ketika menghafal, kemudian sering menyetel murotalnya, dan selalu mengikuti Zoom meeting juga gitu ketika penyampaian ayat yang baru gitu ketika ziyadah. Nah, terus ini ada yang perlu diperhatikan untuk tahfiz, karena kan setiap hari Jumat itu ustadz dan ustazahnya video call anak-anak. Nah, untuk tahfiz itu ada anak yang melihat Quran ketika pengetesan tahfiz gitu. Kami harapkan sih untuk ketika tahfiz video call, karena kan tahfiz itu hafalan ya, jadi tidak melihat Quran, jadi hafalan anak murni. Jadi ustadz ustazahnya bisa memantau lebih detail gitu ya, anak ini sudah hafal sampai ayat berapa. Ini menyambung ke sikap yang tadi ya, sikap kejujuran. Jadi mohonkan dengan sangat ketika video call tahfiz itu sebisanya saja gitu, sebisanya saja. Kalau misalnya kan targetnya minggu ini sampai ayat segini, kalau misalnya belum hafal tidak apa-apa. Nanti insya Allah akan menjadi evaluasi kami tersendiri gitu ya, seperti apa caranya supaya tahfiznya bisa lebih kuat lagi gitu hafalannya. Kemudian yang terakhir ibadah, itu targetnya itu tertib wudhu dan sholat. Nah, ini juga terlihat di laporan amalan yaumiyah, itu ada anak-anak yang sholatnya belum full 5 waktu sholat wajibnya. Nah, ini cukup menjadi perhatian ya, mudah-mudahan ya bisa diingatkan kembali agar selalu sholat 5 waktu anandanya. Kemudian capaiannya alhamdulillah cukup baik ya, terlihat pada saat video pengetesan itu alhamdulillah ananda sudah dapat wudhu dan sholat dengan tertib. Namun ada beberapa ananda yang ketika berwudu itu masih yang biasanya sih di tangan sama di kaki itu masih silang-silang. Jadi kanan kiri. Nah, baiknya itu kan kanan dulu 3 kali, kemudian kiri itu 3 kali, seperti itu. Kemudian untuk bacaan sholat. Untuk bacaan sholat itu yang perlu diperhatikan itu bacaan iftitah, duduk di antara 2 sujud, dan bacaan tahiyat akhir. Jadi mohon kerjasamanya ya kita semua gitu ya, supaya ibadahnya itu bisa bisa terlaksana dengan baik gitu. Jadi di bacaan yang tadi, bacaan iftitah, duduk di antara 2 sujud, dan tahiyat, insya Allah kami juga akan memurajaahnya setiap hari saat Zoom meeting, supaya ketika sholat ananda sudah lancar bacaan sholatnya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami bertiga. Ya, kembali lagi ke MC. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah disampaikan oleh para wali kelas tentang pencapaian perkembangan anandanya di triwulan pertama ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi untuk kita semua, baik itu asatid dan asatidahnya, bagi anandanya, serta orang tua yang membantu pembelajaran anandanya. Jazakumullahu khairan kasiron bagi ayah bunda serta ananda yang sudah mengikuti pembelajaran walaupun secara daring ini atau pembelajaran jarak jauh ini. Baik, sebelumnya
kita juga mengingat ada yang disampaikan oleh sahabat Nabi, yaitu oleh Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Bukan tidak kebetulan, mungkin ini sudah dari Allahnya, kita harus mendidik anak kita sesuai dengan zamannya. Kita pun sama-sama belajar dalam kegiatan belajar daring ini. Kita pun sama-sama masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan, masih banyak kurangnya dibandingkan apa yang kita seperti halnya kita belajar secara langsung, ayah bunda, seperti itu ya. Baik, kita akan, oh ya, sebelumnya saya akan menyampaikan juga sebelum penutupan, sebelum doa dan penutupan, mengingatkan agar tidak lupa juga, kami akan men-sharekan link, yaitu berupa daftar hadir yang nanti boleh form daftar hadir yang harus diisi oleh ayah bunda nanti ketika acara ini telah berakhir ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah mendekati penghujung acara, di mana penghujung acara ini biasanya kita akan mendengarkan lantunan doa yang akan disampaikan oleh salah satu ustadzah. Baik, sebelumnya asa haru gini ya. Ustadz pengen membawa semangat lagi ya, membawa semangat lagi kepada ayah bunda ya. Kita unmute-kan terlebih dahulu. Kita akan jargon kembali biar semangat di penghujung acara. Ya. Ya. Kita akan membakar semangat terlebih dahulu ya. Insya Allah. Cek, Ustaz ada? Ada. 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 Boleh mengikuti. Kita lihat apa dulu para wali kelas dan asisanya. Hai, asisten asatiza. Buka Zoom yang kirim itu pembagian rapot. Kita coba, cobanya berapa kali? 2 kali ya. Yang pertama. Amin. Asatid dan asatijah, ayah bunda hebat serta ananda dan yang solehah. Kabar ini. Lu bosan? Allah hatiku kali ya. Nanti kita coba buatkan lagi biar dengar ya. Oke. Ini dan asatiza serta ayah bunda anandaku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya pagi kali ini? Semangat tinggal saja. Virtual jangan. Virtual vision yang pakai kacamata itu. Setelah fresh, semangat. Kita lanjutkan oleh Ustazah Hana. Nah, kita persilakan. Ustaz geser. Apa nih? Wah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, ayah bunda di rumah, izinkan saya untuk memimpin doa kali ini. Mari kita sejenak menengadahkan tangan, menundukkan kepala, pusatkan perhatian kita, meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta segala yang terbaik, baik Ananda di rumah dalam perkembangan akademiknya, dalam menumbuhkan semangatnya. Ayah bunda di rumah juga kita semua diberikan kesehatan dan semoga kita semua di lingkungan ini diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada MC. Saya langsung masuk lagi. Baik, ayah bunda yang hebat serta anandaku yang soleh dan soleha, terima kasih Ustadz haturkan terima kasih jazakumullahu khairan kasiron telah hadir di acara kegiatan pembagian rapot secara virtual ini. Mudah-mudahan ini sebagai bahan evaluasi kita bersama, baik ayah bunda, asatidz dan asatizah, kemudian ananda sekalian. Bagi oh iya ini, Ustadz ingatkan kembali untuk pengisian presensi akan segera di-share atau sudah di-sharekan oleh operator, boleh diisi untuk presensinya. Kemudian kita akan tutup dulu ya ayah bunda untuk acara pagi kali ini. Sekali lagi saya sebagai MC Isa Muhammad Batin Al-Rahmat mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas partisipasinya dalam pembagian rapot virtual PTS 1 triwulan 1 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perlakuan atau salah tingkah dari kami. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ayah bunda hebat level 4, insya Allah akan kami berikan waktu sekitar 10 menit lagi kurang lebih untuk pengisian absensi. Setelah itu akan kita tutup kegiatan jendela Zoom ini dan berpisah. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh-soleha dan ayah bunda, alhamdulillah sudah selesai untuk seluruh kegiatan hari ini. Dan insya Allah sudah diisi juga ya Google Form-nya ayah bunda, ananda soleh-soleha. Untuk pembagian rapot, insya Allah untuk pembagian rapot akan kami share berupa PDF melalui chat via Japri di WhatsApp. Dan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh menyampaikan langsung kepada wali kelasnya masing-masing. 4A kepada insya Allah saya, 4B ada Ustazah Adis, dan 4C ada Ustazah Anti. Terima kasih ayah bunda dan ananda soleh-soleh level 4. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ikan